apakah salah satu yang akan lakukan adalah dengan melakukan penelitian sendiri untuk mencapai sebuah referensi, kemudian menjadi bahan bacaan buat masyarakat? Iya dong. Iya. Dan itu dilakukan terus menerus ya Kang ya, pasti ya? Harus. Kalau misalnya kita hanya membaca saja itu tidak worth it, tidak mencukupi kalau misalnya untuk menambah pengetahuan. Jadi contohnya satu contoh lah, ini soal Dorval, misalnya soal Dorval. Dari mana itu dikenal yang namanya Dorval? Bagaimana mekanismenya? Misalnya kita lihat ini nih soal Dorval. Kenapa istilah ini bisa muncul begitu kan? Dorval itu sebetulnya mengeluarkan gelombang Erselna namanya itu. Erselna, bukan Arsenal ya? Bukan. Erselna. Bukan The Gunners. Itu klub favorit saya. Itu kembali ke Lemuria tadi kan. Itu ketertarikan saya itu ini kan pas baca yang ada anak indigo yang dari Rusia itu, yang Boriska itu. Oh iya. Dia katanya dia sempat punya teman dulu di bumi itu. Dia kan katanya mengaku datang dari Mars kan katanya. Nah yang saya bikin tertarik itu, dia bilang di situ ada suatu benua. Gak disebutin di Marsnya RT-nya berapa? Bukan dia punya teman di bumi. Oh gitu. Dari sebuah negeri benua yang canggih, tapi dia menyebutnya itu di Rusia itu disebutnya Limolia. Oh gitu. Iya. Nah itu ada kemiripan dengan kata Lemuria itu. Itu yang menambah saya. Kok ternyata dibenarkan gitu sama beberapa orang. Dan lebih yang saya ini lagi kan, saya waktu lagi ke Jawa Timur saya kaget juga tuh Kang. Waktu saya lagi mengunjungi pabrik teman saya tuh, di situ ada ini kan, ada restoran itu menjual ikan lemuru. Oh iya. Jadi ikan itu lemuru. Jadi ikan itu ikan yang mahal, dan katanya itu adalah mengandung omega yang tinggi atau gimana gitu. Dan saya tanya juga asal usul kata lemuru itu gimana gitu. Saya pernah tanya sama orang-orang yang di situ. Katanya ini dulu adalah ikan yang dimakan oleh para dewa gitu kan. Ikan makanannya para dewa. Mungkin dewa di sini untuk sebutan orang sekarang tuh yang katanya sih, yang saya pernah baca ya di komunitas-komunitas lain, grup-grup lain, itu adalah dewan gitu kan. Jadi semacam kayak pemimpin raja gitu, raja besar yang luhur lah gitu disebutnya seperti itu. Jadi itu yang membuat saya ketertarikan yang Lemuria itu tadi gitu kan. Ya istilah lemuru sendiri kan sudah dikenal lama. Orang-orang Hindi, orang-orang India itu juga banyak yang mencari lemuru. Makanya istilah lemuru itu sudah dikenal jauh lama sebelum banyak buku-buku yang di barat itu tentang Lemuria. Lemuru atau ada yang menyebut itu Lemuna, ada yang menyebut itu Lumlana, macam-macam. Kalau di Spanyol itu yang saya pernah membaca juga kan, itu disebutnya Le Amor itu kan. Le Amor, jadi dewa kasih sayang, amor gitu. Dewa amor, Le Amor. L'amour. Kok bahasa L'amour. Bahasa Prancis malah l'amour kan. Itu artinya yang dewa penuh dengan kasih sayang gitu. Betul. Terus ada hubungannya juga nggak tuh kan sama suku Maori yang di Selandia Baru itu kan, katanya ya, orang-orang itu berasalnya sebenarnya kan dari sini. Lihat deh wujud mereka. Iya, memang wujud mereka tuh mirip banget sama orang kita. Cuma bedanya itu dia tinggi gitu Bang. Dia seperti tinggi kayak orang-orang di bule-bule gitu. Dulu bahkan kan lebih tinggi lagi gitu. Dulu kita tinggi loh. Kan saya ada juga temen yang kebetulan juga di member itu. Itu dia sering ke sana karena ada urusan peternakan. Dia bingung untuk melihat suku Maori itu mirip orang kita, tapi itu tingginya bisa melebihi orang-orang barat sendiri gitu Bang, orang-orang bule gitu. Tapi lihat anak-anak sekarang tuh. Sekarang anak-anak tuh tingginya 183, ada 190. Anak-anak sekarang itu umur belasan tahun udah pada tinggi. Karena apa coba? Gizi. Nah, kemarin kita jadi pendek-pendek itu karena masalah gizi. Kasihan dia. Nah, itu dia. Jadi kita memang disengaja dibeginikan. Ada upaya-upaya membuat negara kita itu menjadi mundur. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan informasi-informasi yang salah mengenai masa lalu. Jadi mengkerdilkan tidak hanya dalam cara berpikir. Betul. Dalam wujud juga fisik kita wujud dikerdilkan. Juga, Lihat saja sekarang bagaimana kita dijali ilmu-ilmu pengetahuan yang justru tidak terpakai.
Orang itu ditumpuk berbagai macam pengetahuan-pengetahuan yang nantinya tidak akan kepake. Makanya wajar anak-anak itu punya naluri, mereka pasti malas sekolah. Betul. Saya tuh begitu Kang dulu. Iya. Tapi setiap ujian saya kebetulan lulus. Iya, lulus dengan kasih sayang. Saya juga bingung Mas, saya nggak pernah belajar, saya ujian juga nyontek. Kok dapat juga di kampus yang Depok itu yang. Soalnya apa coba? Nyonteknya nggak ketahuan itu masalahnya. Ya saya beruntungan aja kayak hidup saya nih kalau dilihat dari sekolah punya kalau dari prestasi nggak ada sama sekali. Saya waktu itu jenuh Kang kalau selama di sekolah tuh. Kayak nggak bisa nangkep gitu pelajaran-pelajaran malah seperti itu. Tapi begitu dapat ilmu-ilmu yang aneh dianggap orang aneh, itu saya cepat nyerapnya. Nah, ini suara pelajar nih. Seperti itu. Gitu. Bahkan saya ketemu teman-teman saya lagi kalau reuni gini, saya cerita tentang dari segi spiritual, agama atau dari segi bernegara itu, bahkan mereka nyangka saya itu sampai kuliah sampai apa gitu. Saya saya bilang ini aja yang ngalir aja lah kayak gitu. Seperti itu. Ya, yang penting galau. God always listening and understanding. Nah makanya Kang, kembali ke tadi yang akan dibahas tentang dorpal Kang. Mengenai dorpal dan gelombang Erselna tadi. Iya, nah tadi kan ketika kita mulai menelusuri, meneliti, menalari dan akhirnya untuk mengetahui. Nah, semua istilah-istilah ini sebetulnya sudah tertera dan ada. Dan kalau misalnya kita berbicara tentang dorfal tentang jadi suatu produk buatan Lemuria, di mana dorfal itu sebetulnya dia mengeluarkan gelombang Erselna namanya itu. Gelombang untuk mempengaruhi molekular tanah agar ikatan menjadi sangat kuat. Jadi yang namanya dorfal itu adalah sebuah device atau sebuah teknologi untuk membuat molekular tanah itu menjadi sangat kuat sehingga getaran yang melewati radius gelombang Erselna tersebut menjadi mental kembali. Jadi ketika ada gempa begitu, nah si dorfal ini mengeluarkan gelombang lagi, jadi gelombang lawan gelombang. Jadi Erselna juga memiliki skala yang berbeda dengan Richter. Beda dengan Richter. Nah, jadi gelombang tandingan untuk membentur gelombang yang datang. Ya kasarnya seperti inilah, seperti kalau misalnya ada kilang minyak yang terbakar, itu tidak bisa menggunakan alat-alat pemadam kebakaran biasa, tapi harus dengan ledakan, dengan api lagi. Jadi fire with fire, api lawan api. Oh, dorfal tuh begitu ya? Iya, seperti itu. Nah, jadi dorfal yang masih bagus tuh mampu pula mendeteksi yang terjadi di permukaan planet. Jadi kalau misalnya ada sesuatu di permukaan planet, kalau misalnya dorfal ini masih bagus, itu bisa mendeteksi. Nah, jadi dan membuat antisipasi yang dibutuhkan planet. Jadi sebetulnya bukan hanya di planet kita saja dorfal tuh, di planet-planet ada. Jadi konsekuensinya juga daerah cuaca menjadi ekstrim. Kalau misalnya jadi bagus, itu memang kadang-kadang ada konsekuensinya juga. Cuaca menjadi ekstrim. Ya sekarang lihat aja contohnya. Sekarang jadi ekstrim kan cuaca ya, karena dorfalnya menjadi pada bagus. Jadi contohnya di Vietnam jadi salju, ada salju gitu ya. Di Cina tempat yang tadinya tidak ada salju jadi ada salju. Timur Tengah salju, hujan es dan sebagainya. Nah semacam banjir itu. Di Palestina. Iya. Palestina juga banjir. Iya. Nah terus, nah ini memang dorfal juga mengeluarkan anomali magnetik. Nah, gelombang Erselna juga dapat memicu pula penguapan molekular air menjadi jauh lebih besar dan menyeimbangkan kembali planet. Jadi wajar kalau hujannya jadi banyak. Karena penguapan laut itu menjadi bertambah. Jadi utara. Tapi kalau misalnya kita pegang kompas dorfal, jadi si kompasnya akan menunjuk ke dorfal. Iya. Jadi karena anomali magnetiknya jauh lebih kuat. Itu dorfal.